analisa sinyal bicara yang mana diperlukan detail pada hasil, sementara di dalam domain frekuensi itu agak sulit mendapatkan nilai-nilai puncak-puncaknya, nilai Forman 1, 2, 3-nya agak sulit. Sehingga perlu dilakukan penghalusan untuk mempermudah pencapaian puncak-puncaknya. Nah, itu alasannya begitu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan penghalusan tadi? Penghalusan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan dengan metode Capstrom, yang kedua dalam linear predictive analysis. Walaupun cara-cara yang lain juga banyak, misalnya dengan melakukan pemfilteran dalam domain frekuensi dan sebagainya, itu juga bisa. Tapi dua model filter yang dikembangkan yang sudah cukup populer dalam domain frekuensi itu kita kenal sebagai metode Capstrom dan metode linear predictive analysis, itu ya. Nah, itu. Kemudian karakteristiknya berbeda kedua ini. Yang metode Capstral windowing atau metode Capstrom ini dikenal juga suatu bentuk log magnitude atau non pengolahan Capstrom atau mungkin model pengolahan envelope spektral itu dapat dikatakan bahwa kalau tadi kita berbicara tentang metode Capstrom dan metode LPC, maka dapat digambarkan seperti berikut ini. Ingat bahwa sinyal itu pertama kali disampling ya, kemudian diberlakukan preempasis, ya semua ya. Setelah preempasis dibentuk frame-frame. Kenapa kok preempasis? Kita ingat bahwa preempasis itu tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai-nilai frekuensi tinggi ya, yang memberikan informasi yang membedakan sifat-sifat antar fonem dalam sinyal bicara. Kemudian di dalam preempasis itu juga sekaligus akan mengurangi kekuatan dari daerah-daerah frekuensi rendah. Karena di dalam domain frekuensi terlihat bahwa elemen-elemen frekuensi rendah itu terlalu dominan. Sehingga sinyal itu akan sulit dibedakan satu dengan yang lain. Dengan preempasis yang sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya, akan nampak dengan peredaman daerah frekuensi rendah itu frekuensi tingginya akan naik, kemudian muncullah perilaku-perilaku atau ciri-ciri yang memudahkan di dalam memilah-milah satu sinyal dengan sinyal yang lain. Jadi untuk fonem A, I, U, E, O akan dengan mudah dibedakan kalau kita sudah melakukan preempasis. Kenapa? Karena ciri Forman 2, 3, 4-nya berada di daerah-daerah frekuensi yang tinggi. Itu sudah dikuatkan. Itu. Nah, selanjutnya setelah preempasis adalah pembentukan frame atau frame blocking. Dikenal juga framing boleh ya. Nah, tapi kan framing itu jadi nggak enak bahasa sekarang ini trennya ya. Melakukan framing gitu. Artinya pengotak-kotakan, pengelompok-kelompokan. Nah, frame itu satu frame kita tahu bahwa durasinya sekitar 20 milidetik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan suatu kondisi time invariant. Nah, ini linearitasnya terjaga, time invariantnya juga terjaga, sehingga dikenal sebagai sistem linear time invariant. Nah, setelah pembentukan frame ini kita lakukan windowing untuk menghilangi atau mengurangi efek spectral leakage ya. Spectral leakage-nya biar hilang, dicegah supaya satu sinyal dengan lain itu bedakan, bisa mudah-mudah dibedakan lagi. Setelah windowing ada dua hal yang bisa dilakukan. Kalau kita ngikuti jalur yang atas ini, ini ya, yang grup atas ini di sini, yang ini tak kasih warna. Bentar. Ini, kalau pakai jalur yang atas ini kita menyebutnya jalurnya Capstrom, ya kan? Atas ini. Kalau yang jalur yang bawah ini
jalurnya LPC. Ini jalurnya LPC nih, linear predictive coding atau linear predictive analysis ini. Ini jalurnya LPC. Nah, jadi ini sebenarnya dua jalur ini ya. Mau pakai yang atas ini atau yang bawah ini. Mau pakai kotak yang hijau atau kotak yang merah. Yang hijau ini adalah jalurnya CAPSTREM, di mana dimulai dari FFT spektrum dulu, di FFT dulu, kemudian di pengolahan MEL spektrum analisis dan menghasilkan capsular dan seterusnya. Sementara yang bawah ini langsung dari LPC, kemudian langsung diperoleh LPC spektrumnya. Mana yang lebih baik? Sangat bergantung dari perangkat Anda, kemampuan Anda menyusun algoritma, program, dan tergantung kebutuhannya. Tetapi pada dasarnya sekarang ini banyak dikembangkan yang berbasis atas ini. Agak panjang, tapi bisa dilakukan dengan mudah. Hasilnya bagus. Kami juga sering melakukan pengolahan sinyal bicara dengan pengembangan dari MEL CAPSTREM ini, yang kita kenal sebagai MFCC, MEL Frequency Capture, MEL Frequency Capture Coefficient atau MFCC. Nah, itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ketika preempasis tadi dilakukan penguatan, preempasis kita ingat bahwa ini merupakan suatu bentuk penguatan frekuensi tinggi dan peredaman frekuensi rendah, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa dia adalah bentuk high pass filter. Ya. Kalau frame blocking membentuk frame-frame pengurukan 10 sampai 20 milidetik untuk time linear time invariant. Kemudian biasanya pakai window humming. Window itu gimana? Ya satu frame sinyal dikalikan sebuah fungsi window gitu saja. Itu ya. Demikian seterusnya. Oke, silakan dilihat dulu. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian ini. Pembahasan yang pertama yaitu capstral windowing. Nah, saya tak break dulu. Oke, capstral windowing. Capstral ini sebetulnya metode capstral ini banyak dikembangkan oleh orang-orang akustik dulunya di dalam data seismik, kaitannya terkait dengan masalah echo dan sebagainya. Di dalam capstral windowing kita akan mendapatkan berbagai macam terminologi atau kata-kata yang agak aneh itu. Dari kata spektrum, dari spektrum diolah, di FFT-kan karena kesulitan mencari parameter, kesulitan mencari nama, ya bingung cari nama, sementara nama apa yang paling mudah diingat, sementara masih mencirikan itu, tetapi bukan bagian dari spektrum, tetapi masih kaitannya dengan spektrum. Maka 4 huruf pertamanya dibalik urutannya, dari SPEC menjadi CEPS, dari spek menjadi caps. Nah, belakangnya dibiarkan spektrum menjadi capstrum. Demikian juga dengan kata-kata yang lain seperti ini, dari capstrum spektrum menjadi capstrum, dari frekuensi dibalik 1, 2, 3, 4, 5-nya menjadi urutannya frekunya dibalik jadi frekuensi. Nah, itu ya. Kemudian dari harmonik menjadi rahmonik, magnitude menjadi gamnitude, fase menjadi SP, filter menjadi lifter, low pass filter menjadi short pass lifter,
dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi windowing filter jadi lifter window. Gitu. Demikianlah terminologi di dalam capture. Nah, baiklah kita lanjutkan. Ketika kita memiliki suatu sinyal dengan echo itu artinya apa? Halo, ada yang tahu echo, teman-teman? Halo, halo? Ada yang tahu echo? Pantulan, dari suara yang muncul dari pantulan ya? Ya, boleh. Tetapi echo itu tidak selamanya dibuang, enggak. Kadang-kadang justru diinginkan. Jadi kalau orang yang cek sound itu maunya ada ekonya gitu ya, supaya lebih terasa nyaman di telinga gitu ya. Oke, sambil saya buka absen untuk satunya ya. Yang ini sudah absen semua, kelas LJ, STR LJ sudah absen semua? Kalau sudah saya ganti kelas satunya biar absen. Bentar dulu. STR LJ sudah. Sekarang yang PJJ. Nah, oke. Nah, baiklah saya ulang lagi. Echo dalam hal ini ya pantulan betul, sehingga sinyal yang sampai kepada penerima terjadi suatu bentuk delay, mengalami penundaan ya. Dan juga jangan lupa pantulan itu kadang ada penguatannya, ada juga pelemahannya. Maka depannya dikasih koefisien alfa ini. Bisa atenuator, bisa berfungsi amplifier, gitu kan. Kalau ini kita bawa ke dalam domain frekuensi, maka kita Fourier transformkan, ya. Kita Fourier transform, jadinya seperti berikut. Kita Fourier transform, jadinya dari XT menjadi XF, ST menjadi SF. Ini, nah, alpha ST min tau menjadi alpha dikalikan E pangkat min J2P F tau dikalikan SF. Nah, itu. Jadi silakan kalau mau lihat Fouriernya ya monggo, kalau kurang lego itu ya. Nah, kemudian ini dirubah-rubah, ditoto lagi. SF-nya ini ada alfanya ini. Nah, kemudian kita kelompokkan. Nah, ini kan dari SF ditambah alfa dikalikan E pangkat min J2P F tau SF, SF-nya dikumpulkan jadi satu, sehingga menjadi dalam kurung 1 plus alfa dikalikan E pangkat min J2P F tau, ya kan? Nah, dari sini diuraikan mana bagian real dan mana bagian imajinernya. Real adalah 1 ditambah alfa cos 2P F tau, imajinernya adalah J sin 2P F tau. Ingat, sorry ini min ya, bukan plus ya. Nah, ini min. Ini ya. Jadi E pangkat min J2P F tau ini adalah cos 2P F tau min J sin 2P F tau. Atau, nah ini alfanya belum masuk ini. Kalau ada alfanya dikalikan alfa. Ini. Kalikan alfa. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, jadi SF dikalikan dalam kurung 1 ditambah alfa cos 2P F tau dikurangi alfa sin 2P F tau. Oke. Sampai di sini bisa dipahami kah? Sampai yang ada birunya ini, teman-teman? Ingat, Euler itu E pangkat 2P sama dengan cos 2P, E pangkat min J2P sama dengan cos 2P min J sin 2P. Kalau E pangkat J2P, maka ya cos 2P ditambah J sin 2P gitu ya. Nah,
Kemudian kalau kita bawa ke dalam spectral density-nya dalam bentuk magnitudonya, ya, maka ini diabsolutkan atau akar dari bagian real dikuadratkan dikalikan dengan ditambah dengan imajiner dikuadratkan. Realnya dari 1 plus alpha cos 2 pi ft ini ketika dikuadratkan menjadi 1 plus 2 alpha cos 2 pi ft ditambah alpha kuadrat cos kuadrat 2 pi ft. Sementara imajinernya alpha sin 2 pi ft dikuadratkan ya jadi alpha kuadrat sin kuadrat 2 pi ft, ya kan? Ingat, cos kuadrat plus sin kuadrat itu 1, maka yang belakang ini tinggal menjadi alfa kuadrat saja. Sehingga ini adalah absolut. Nah, kemudian absolutnya dari mana? Ingat, SF kuadrat ini kalau di akar adalah absolut SF. Jadi bisa min, bisa plus. Ya. Tetapi karena ini plus ya nggak apa-apa, plus juga boleh. Ya. Jadi jelas ini absolutnya ini. Kalau Anda menurut hanya nulis SF saja, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh. Secara matematik boleh. Gitu. Sehingga nilai XF-nya adalah SF dikalikan akar dari 1 plus 2A cos 2 pi f tau ditambah alfa kuadrat. Ingat bahwa XF-nya adalah SF dikalikan akar dari 1 ditambah 2 alfa cos 2 pi f tau ditambah alfa kuadrat. Dikurung dari akar. Nah, kalau ini dikuadratkan bagaimana? Jadi kuadratkan menjadi SF kuadrat. Akarnya ini jadi hilang, menjadi 1 plus 2 alfa cos 2 pi f tau plus alfa kuadrat. Itu. Kalau dalam bentuk logaritmik bagaimana? Ya seperti ini. Log XF dalam kuadrat ya, sama log SF kuadrat sama dengan log dalam kurung 1 plus alfa kuadrat plus 2 alfa cos 2 pi f tau. Ini aja. Oke, sampai di sini. Bisa dipahamikah atau belum? Halo. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk jadi semisal kita dihadapkan dalam ini ya, Pak. Semisal kita dihadapkan dalam real case skenario gitu ya, Pak. Nah, kita dengan cara menentukan nilai alfa dan juga taunya, jadi semisal kita menghitung nilai Fourier di situ, kita implementasikan. Nah, gimana caranya kita menentukan nilai alfa dan nilai tau itu untuk menghindari distorsi sedikit mungkin itu seperti gimana ya, Pak? Untuk menentukan definisi nilainya itu. Oke. Biasanya alfanya itu sudah ada patokan 0,9 sampai dengan 1 gitu. Nah, itu. Biasanya dipakai 0,96, 0,97, 0,98 itu. Itu dari kebanyakan para pengguna yang menggunakan begitu. Sehingga nanti distorsinya ya relatif kecil gitu, Mas. Gitu. Biasanya pakai itu. Ya. Itu oke. Nah, jadi supaya tidak jauh-jauh ya, itu. Sehingga ini bedanya tipis sekali gitu. Oke, sudah? Baiklah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, kemudian, wah ini jadi kecil sekali, tidak kelihatan teman-teman nanti. Dekat dulu ya. Kalau kecil gini, tidak kelihatan. Oke. Nah, kadang-kadang bentuk tadi seperti dalam kita ketahui bahwa karena itu bentuknya dalam bentuk kompleks, real imaginer itu kadang-kadang ya dituliskan sebagai XF itu kadang-kadang dibentuk sebagai absolutnya nilai magnitudonya dikalikan dengan E pangkat J sudut dari nilai tadi. Nah, kadang-kadang juga dituliskan begini, kalau dalam logaritmik, karena ini perkalian, logaritmanya adalah logaritma numerik, ya, ln itu ya, lognya kalau tidak dikasih satuan, jadi log 10, pasti tidak jelas, biasanya log E. Nah, tadi kalau Anda melakukan pemrograman pakai MATLAB atau yang lain-lain, biasanya LOG itu sama dengan log
berbasis nilai E 2, berapa itu ya. Sehingga hati-hati kalau dalam logaritmik dalam pemrograman. Nah, ini basisnya logaritma numerik sehingga log E itu sama dengan 1 sehingga pangkatnya ditaruh di depan. Bukan log basis 10 ini ya. Oke. Baiklah. Caranya bagaimana? Nah, cara yang dilakukan adalah seperti berikut ini. Metode Capstrom itu begini caranya. Jadi sinyal ketika masuk dibentuk frame-frame ya, kemudian dikalikan dengan sebuah fungsi window atau windowing. Nah, setelah windowing di FFT-kan. Ini saya gedekan aja nih yang paling bawah. Ini. Jadi sinyal itu masuk di sampling, kemudian dibentuk dalam frame-frame gitu, kemudian dikalikan dengan sebuah fungsi window atau operasi windowing. Nah, luaran dari windowing ini di FFT. Ya. Di FFT-kan, setelah di FFT diabsolutkan dan dilogaritmikan. Pakai satuan dB nantinya. Setelah log absolutnya atau log magnitudonya dibawa ke IFFT. Nah, disinilah muncul parameter Capstrom, koeferensi dan sebagainya tadi. Ya, di dalam domain koeferensi tadi dilakukan windowing, lifter window. Nanti ada contohnya. Setelah ini didapatkan hasil windowing di FFT kembali, maka diperoleh bentuk Capstrom atau envelope spectrum atau Capstrom low passing atau windowing Capstrom, windowing filtering, windowing low pass Capstrom. Dikenal juga sebagai envelope spectrum. Seperti apa masing-masing ini? Jadi kalau kita berbicara spektrum keluaran dari FFT satu frame sinyal besarnya seperti ini. Nah, ini kurang naik nih ya, saya naikkan. Nah, ini. Jadi bentuknya adalah begini. Nah, ini adalah besaran logaritmiknya, envelope, spektrumnya. Nah, ini spektralnya seperti ini, kasar ini. Ini magnitudo dalam dB, bawahnya adalah frekuensi. Ini kan, log SF kuadrat. Ini masih kasar bentuknya, spektrumnya ini. Kasar. Kemudian kita setelah log SF-nya kita IFFT-kan tadi. Nah, kita IFFT ini. Jadi yang ini adalah CR-nya tadi. CR-nya di IFFT jadinya begini. Wah, ini gede ya di sini. Ya. Nah, IFFT-nya jadi yang biru ini. Nah, kemudian dilakukan suatu proses lifter window. IFFT ini kan, di proses lifter window. Artinya dikalikan dengan sebuah fungsi window yang nilainya adalah 1111 sebanyak 10. Di windowing, kalikan dengan fungsi window. Fungsi windownya adalah ini, 1111 sebanyak 10 angka. Selain itu dihilangkan. Jadi hanya 10 sampel pertama dari nilai koeferensi ini yang dikalikan 1. Lebihnya dikalikan 0. Sampel ke 11 dan seterusnya dikalikan 0. Otomatis yang terjadi adalah yang atas saja, ini aja, yang 1 sampai 10 saja. Nah, luaran ini kemudian di FFT kembali dan jadilah bentuk seperti ini. Ya. Bentuk merah ini adalah contoh dari envelope spektrum yang diperoleh dari metode Capstrom atau envelope dari power spectral density, ya kan, dengan didapatkan dari metode Capstrom. Dengan model ini akan dengan mudah dapat ciri-cirinya. Ini mana F1, F2, F3, F4. Kalau dalam MFCC biasanya pakai formannya sampai forman ke order 12. Ditambah lagi parameter power dan sebagainya. Gitu. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami kah? Halo? Atau sudah ngantuk semuanya?
Sudah ngantuk, ya. Ya, kalau sudah ngantuk, sementara saya akhiri kuliahnya, saya kirimkan materinya supaya dipahami. Karena kalau saya lanjutkan dengan LPC kelihatannya agak berat ini teman-teman. Ya, itu ya. Permisi Pak Tribudi. Itu ya. Terima kasih. Permisi Pak. Permisi Pak. Iya, boleh. Mau tanya Pak. Boleh ya. Nah, jadi untuk yang dari metode CAPSTROM ini ya Pak. Jadi untuk saya masih agak meraba-meraba terkait yang ini. Nah, batasan dari metode CAPSTROM ini, terutama untuk ketika memisahkan komponen envelope spektral itu ya Pak. Nah, ketika dihadapkan dengan semisal sinyal kompleks itu, batasan dari metode spektrum ini seperti apa? Jadi semisal ternyata ketika sinyal yang kompleks seperti ini berarti tidak kurang efektif pakai untuk metode CAPSTROM dengan memisahin envelope spektralnya. Nah, itu yang saya masih agak meraba-raba. Oh gitu. Jadi metode CAPSTROM ini karena ini masih metode dasar, makanya di dalam pengolahan fiturnya dia harus ditambahkan dengan metode yang lain. Artinya metode ini dikembangkan lebih lanjut yang dikenal dengan MFCC, Mel Frequency CAPSTROM Coefficient. Kalau yang tadi hanya CAPSTROM saja sehingga menghasilkan envelope saja, maka dengan MFCC itu juga diperoleh masalah parameter seperti energi, ya, kemudian Forman 1 sampai 12 kalau nggak salah, dan ada satu parameter lagi yang lainnya selain energi itu ya. Sehingga jadinya akan lebih kompleks hasilnya, lebih banyak. Nah, fitur-fitur yang lebih banyak itu menyebabkan memiliki kemampuan membedakan satu tipe sinyal atau satu ciri sinyal terhadap sinyal yang lain. Gitu. Jadi karena metode CAPSTROM tadi masih dasar kan, dia dikembangkan dengan namanya MFCC, Mel Frequency CAPSTROM Coefficient. Gitu. Dan ini sudah terbukti cukup handal. Fitur-fitur luaran dari MFCC ini kemudian bisa digunakan sebagai input bagi pengklasteran. Pengklasterannya tentu saja dikembangkan tidak hanya dengan pengklasteran Euclidean biasa, tidak juga hanya dengan decision tree, tapi juga dikembangkan dengan metode neural network. Itu. Jadi bisa dengan kalau kami biasanya menggunakan recurrent neural network atau convolutional neural network atau mungkin perseptron biasa juga bisa. Kalau perseptron biasa lebih simpel, hasilnya juga bagus kok itu ya. Untuk pola-pola sinyal-sinyal dalam arti klasifikasinya tidak terlalu berat atau tidak terlalu banyak. Nah, kalau untuk tipe pengolahan ucapan biasanya membangkit sinyal atau mungkin memprediksi ucapan seseorang, maka metodenya dikembangkanlah yang pakai recurrent neural network. Karena kalau dulu pengembangannya masih pakai luarannya ini, analisisnya menggunakan metode Markov. Nah, Markov itu kan berkaitan dengan bahwa output sekarang ini dipengaruhi oleh output sebelumnya dan seterusnya. Mirip time series gitu. Tetapi Markov ini cocok untuk data-data yang hidden yang tidak diketahui gitu, probabilitasnya lebih kompleks. Nah, ternyata Markov model ini sekarang mulai ditinggalkan. Sekarang banyak menggunakan recurrent neural network untuk prediksi ucapan. Gitu. Sehingga lumayan dari deep learning-nya sudah jalan, machine learning-nya sudah jalan. Gitu. Itu ya. Tetapi kalau hanya menganalisa kondisinya 1 frame, 2 frame saja, maka cukup dengan perseptron biasa atau decision tree atau yang lainnya gitu. Atau mungkin K-mean clustering sudah cukup gitu ya. Itu Mas ya. Jadi metode ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Setelah pengolahan CAPSTROM ini harus dikembangkan lagi dengan pengolahan yang lain fiturnya. Dan itu pun masih dibantu dengan pengklasteran pakai K-mean clustering atau pengklasteran yang lainnya. Itu ya.
Iya, siap. Berarti izin konfirmasi Pak. Berarti terkait dari outputnya ini, berarti nanti outputnya ini, berarti nanti ekstraksi fiturnya dan juga pemrosesannya akan dilakukan oleh MFCC seperti itu ya Pak. Berarti ketika nanti dihadapkan oleh sinyal audio atau apa, baru nanti juga akan dilakukan pemisahan komponen frekuensi oleh MFCC itu juga ya Pak? Betul. Jadi kalau hanya capstream akan sulit, makanya capstream-nya dikembangkan dengan MFCC. Nanti akan kita bahas di 2 minggu berikutnya, ya. Itu. Siap. Itu ya. Masih banyak ya, lagi. Jangan khawatir. Nanti masih banyak lagi kok yang menantang, yang bikin ngantuk. Nah. Oke, kalau sudah ada, saya cukupkan sekian dulu ya. Ya, sudah saya kirimkan Mas ininya, materinya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.